Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Seguntur Farm. Oke, sahabat peternak tangguh, pada konten kali ini kita coba membahas ada beberapa cara ternak sapi skala rumahan dengan 13 tips yang mudah yang bisa sahabat ternak lakukan. Yang pertama, pertanyaan ya, apakah sahabat sedang memiliki rencana beternak sapi? Bagi sahabat pemula dan belum memiliki banyak modal, sahabat dapat melakukannya dalam skala kecil terlebih dahulu. Sebelumnya akan lebih baik ya bila sahabat sudah mendapatkan ilmu cara ternak sapi skala rumahan, agar nantinya dapat memprediksikan berapa biaya yang dibutuhkan. Dengan perhitungan biaya perawatan dan keuntungannya, sahabat dapat memprediksikan berapa keuntungan yang akan didapatkan. Selain itu, sahabat juga harus tahu perawatannya agar sapi dapat tumbuh maksimal sesuai dengan keinginan pasar. Oke, pada konten kali ini kita akan bahas cara ternak sapi skala rumahan. Berikut ini ada beberapa cara ternak ya sapi skala rumahan yang dapat sahabat coba. Yang pertama, memilih bibit. Hal yang paling utama dalam beternak sapi itu dengan memilih bibitnya. Pilih sapi yang berkualitas berdasarkan bentuk badannya, kaki, telinga, dan mukanya. Cek satu persatu anggota badannya dan pastikan tidak ada yang cacat. Sebab ketika menjual, yang cacat tentu akan dihargai dengan nilai yang rendah. Kemudian sapi itu dapat bergerak dengan normal, aktif, dan nafsu makannya bagus. Yang kedua, pemberian makan. Hal penting lainnya yang tidak boleh terlupa adalah dalam hal pemberian makanan. Beberapa pakan yang dapat digunakan antara lain adalah limbah pertanian seperti jerami padi yang banyak bisa kita dapatkan dan kita tidak perlu membelinya. Kemudian jerami kacang, jerami jagung juga bisa, legum, kacang-kacangan, dan rumput. Khusus untuk rumput ini bisa kita tanam ya jika kita memiliki lahan yang cukup luas. Artinya sahabat bisa menanam rumput odot, rumput gajah, atau pacong di sekitar lahan yang sahabat miliki. Sahabat juga dapat menggunakan pakan penguat yang berasal dari konsentrat dan serat. Catatan penting yang harus sahabat ketahui adalah pakan hijau yang akan diberikan harus dalam keadaan layu. Sebab ada beberapa pakan hijau yang mengandung racun yang bisa menyebabkan kembung pada sapi. Contoh pada dalam toro, ketika diberikan dalam keadaan segar, dia mengandung anti nutrisi, bisa menyebabkan sapi kembung. Oleh sebab itu harus dilayukan minimal 7 jam. Jika masih basah dan segar itu dapat menyebabkan sapi kembung ya, dan memicu diare ya. Jadi kembung tadi bisa menyebabkan sapi diare. Tentu nanti kalau sudah diare, kalau bagi sahabat peternak pemula tentu akan mengambil kecemasan ya. Nah, jadi ini mesti kita antisipasi sebelum terjadi. Kemudian yang ketiga, kebersihan kandang. Ya, hal penting selanjutnya sebagai cara ternak sapi skala rumahan adalah dengan menjaga kebersihan kandang. Cara ini dapat menjauhkan sapi dari berbagai penyakit seperti kutu atau penyakit antrak. Bersihkan kandang sesuai sapi buang kotoran agar tidak banyak bakteri yang dapat menyerangnya. Buatlah kandang sapi yang cukup mendapatkan sinar matahari. Tidak terlalu lembab, ruang gerak harus sesuai. Yang keempat, jauhkan dari pemukiman.
sahabat harus menjauhkan kandang sapi dari pemukiman agar bau kotoran tidak mengganggu dan menyebarkan penyakit kepada manusia. Jika terpaksa harus dekat dengan pemukiman, pastikan sahabat dapat menjaga kebersihannya. Nah, ini penting. Kemudian yang kelima, menyediakan air bersih. Jangan lupa untuk menyuplai air bersih untuk minum sapi agar kebutuhannya terpenuhi. Lakukan pengisian air minimal 2 kali dalam sehari ya, di pagi atau pada sore hari. Yang keenam, berikan vitamin alami. Berikan vitamin alami yang berasal dari bungkil kedelai, dedak padi, bungkil kacang tanah, ampas tahu atau dedak. Berapa makanan yang tersebut dapat menjadi vitamin bagi sapi agar terhindar dari penyakit dan bisa sapi tumbuh menjadi sehat. Berikan yang paling mudah sahabat dapat dan disukai sapi. Dapatkan artinya yang disukai sapi. Kemudian yang ketujuh, pakan pilihan. Beberapa jenis makanan sapi yang direkomendasikan, di antaranya adalah rumput gajah, rumput benggala, untuk sumber tenaga. Selain itu, ada lamtoro, dismodium, sebagai sumber protein, dan kaliandra yang dapat jadikan campuran makanan ternak. Itu bisa kita berikan. Dan tanaman ini juga bisa kita tanam ya, ketika kita memiliki lahan yang cukup. Seperti lamtoro, kaliandra, bisa ditanam di sekitar kandang misalnya. Yang kedelapan, mencegah penyakit. Jadi cegahlah penyakit pada sapi dengan pemberian makanan yang sehat dan bervariatif. Jadi makanan hijauan itu atau pakan konsentrat itu mesti bervariatif. Karena unsur-unsur nutrisi antara satu pakan dengan pakan lain itu akan mengandung unsur yang berbeda-beda. Jadi sehingga sapi mendapatkan kebutuhan akan vitamin dan nutrisi yang lengkap. Kemudian hindarkan sapi dari stres. Kemudian stres bisa juga menyebabkan terjadinya penurunan imunitas pada sapi dan bisa menyebabkan sakit. Kemudian bersihkan kandang dan bersihkan kandang sapi ya, secara teratur. Artinya kan sapi mesti dimandikan minimal dalam seminggu 2 kali atau paling tidak 1 kali seminggu. Kalau bisa setiap hari mesti dimandikan agar sapinya bersih. Tapi kalau kandang selalu bersih, maka untuk frekuensi pemandian sapi itu bisa berkurang ya. Artinya misalnya 1 minggu 2 kali dimandikan sapi. Artinya supaya sapi kelihatan bersih. Ketika sapi bersih, tentu kita selaku peternak itu akan merasa senang berada dekat sapi. Karena bulunya mengkilat ketika dia selalu dibersihkan. Kemudian yang ke-9, nah ini mandikan sapi. Nah ini cara ternak sapi ada skala rumahan ialah dengan memandikan sapi setiap hari atau seminggu 2 kali. Nah ini agar kulitnya tidak banyak ditempeli kotoran. Nah ini penting. Dan sisa pakannya. Setelah dimandikan, seluruh tubuhnya dikeringkan dengan cara diajak berjalan-jalan atau dijemur sebentar sehingga mendapatkan sinar matahari. Karena matahari juga mengandung vitamin D untuk berguna untuk tulang. Sama halnya seperti manusia. Kemudian ke-10, membersihkan kandang. Bersihkan kandang 3 kali seminggu. Dan akan lebih baik bila saat kandang dibersihkan, sapi dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, itu kalau bisa. Kalau tidak, ya bersihkan ketika sapi berada di kandang. Ya, kalau bisa membersihkan kandang itu setiap hari. Kalau perlu pagi dan sore hari itu dibersihkan. Kemudian 11, takaran dan waktu memberikan makanan. Dalam memberikan makanan, ada takaran yang harus sahabat ketahui, dan setiap pakan juga harus diberikan pada waktu tertentu. Jadi yang penting adalah konsisten dalam pemberian makanan. Misalnya kita memberi makan pada pagi dan sore hari. Mesti konsisten seperti itu. Misalnya pagi beri pakan jam 7, ya jam 7 terus.
Kemudian pada sore hari jam 4 ya jam 4. Artinya mesti tetap waktunya. Atau diberi makan, ada sebagian peternak artinya pada siang hari ya, jam 3 baru diberi makanan. Sampai pada malam hari ya, sekitar jam 10 atau jam 11. Kemudian besoknya diberikan lagi makan jam 3 sore sampai jam 11. Demikian kontinuitasnya dilakukan. Artinya secara rutin seperti itu. Kemudian 12, memaksimalkan hasil. Jadi sahabat memiliki pemasukan lebih dari ternak sapi. Jadi sahabat dapat memanfaatkan kotorannya untuk dijadikan pupuk dan sahabat bisa menjual. Artinya pupuk kandang tersebut. Kemudian 13, panen. Nah, ini yang penting, kegembiraan bagi ternak adalah waktu panen. Jadi untuk memanen sapi, sahabat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Bila memang sudah ada yang berminat membelinya, sahabat harus menjaganya dan pastikan sapi tidak cacat atau sakit, karena akan berpengaruh pada harga. Kalau cacat akan dihargai dengan rendah tentunya. Jadi semoga beberapa tips dan cara ternak sapi skala rumahan ini dapat menjadi referensi bagi sahabat untuk melakukan usaha peternakan. Semoga sahabat peternak tangguh mendapatkan keuntungan yang berlebih dan memperbesar usaha ternak sapi sahabat rintis. Demikian, terima kasih. Salam peternak tangguh dari channel Guntur Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.